Kalapas dan seluruh jajaran Lapas Perempuan kelas 2A Bandar Lampung siap dan berkomitmen membangun zona integritas menuju WBK dan WPPM. Lampung Say pasti kece, LPP Bandar Lampung pasti WBK, LPP Bandar Lampung pasti WPPM. Lapas Perempuan kelas 2A Bandar Lampung berkomitmen dan siap membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih, dan melayani dengan menerapkan 6 area perubahan reformasi birokrasi. Bidang manajemen perubahan dimulai dengan pembentukan tim kerja melalui proses seleksi pegawai, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dokumen rencana kerja dan target prioritas pembangunan zona integritas. Guna memastikan seluruh rencana kerja terlaksana dengan baik, pimpinan dan pejabat struktural melakukan internalisasi dan evaluasi terhadap setiap kegiatan dalam rangka mengubah pola pikir dan budaya kerja petugas secara sistematis dan konsisten agar berorientasi pada pelayanan masyarakat. Pimpinan dan agen perubahan sangat diharapkan berperan aktif serta menjadi contoh bagi organisasi. Lapas Perempuan Bandar Lampung melakukan penataan tata laksana guna mendukung kinerja petugas yang sesuai dengan prosedur dalam bentuk pemasangan dan penerapan standar operasional prosedur, ketentuan dan mekanisme pelayanan yang mengacu pada peta proses bisnis instansi. Untuk meningkatkan sistem, prosedur, dan alur kerja, Lapas Perempuan Bandar Lampung juga menerapkan aplikasi e-office seperti sistem database pemasyarakatan, sistem informasi kepegawaian, dan Sisumakar, sehingga kinerja petugas menjadi semakin efisien, terukur, dan mudah diakses. Sebagai wujud transparansi publik, Lapas Perempuan Bandar Lampung juga memberikan informasi kegiatan dan layanan kepada masyarakat melalui banner-banner, media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan website resmi Lapas. Bidang manajemen pengembangan sumber daya manusia diselenggarakan melalui 1. Analisa dan perencanaan kebutuhan pegawai yang disesuaikan dengan beban kerja pada masing-masing tugas pokok dan fungsi jabatan struktural. 2. Pola mutasi internal dan eksternal bagi pejabat struktural dan staf dalam rangka promosi dan tour of duty. 3. Pengembangan pegawai berupa keikutsertaan pegawai dalam program diklat, training, dan BIMTEK untuk meningkatkan kompetensi. 4. Penetapan sasaran kinerja pegawai serta pemutakhiran data dan informasi pegawai menggunakan aplikasi sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan pusat. 5. Penegakan aturan disiplin dan kode etik terhadap petugas yang melakukan pelanggaran disiplin. Bidang penguatan akuntabilitas meliputi keterlibatan pimpinan, pengelolaan akuntabilitas kinerja menggunakan aplikasi pendukung dengan memanfaatkan teknologi informasi. Bidang penguatan pengawasan meliputi pengendalian gratifikasi, penerapan sistem pengendalian internal pemerintah, pengaduan masyarakat, whistleblowing system, penanganan benturan kepentingan. Seluruh petugas patuh dan tepat waktu dalam menyampaikan laporan harta kekayaan negara. Area perubahan yang terakhir adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Lapas Perempuan Bandar Lampung telah menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan dimaklumatkan, menerapkan budaya pelayanan prima dengan menugaskan duta layanan yang ramah, lebih responsif, dan mau terjun untuk mendengarkan masyarakat. Untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, LPP Bandar Lampung melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara manual dan digital menggunakan barcode, yang kemudian akan dievaluasi serta ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan layanan. Untuk mendukung pelayanan publik, inovasi yang telah dilakukan di antaranya: 1. Layanan self-service bagi warga binaan dan keluarga dengan memanfaatkan fitur pada sistem database pemasyarakatan sehingga mereka dapat mengetahui langsung tanggal bebas, masa pentahapan pembinaan, dan besaran remisi yang diperoleh tanpa harus bertemu dengan petugas. 2. Penggunaan audio himbauan waktu steril bagi warga binaan. Perhatian diberitahukan kepada warga binaan
untuk memasuki kamar hunian dikarenakan sudah memasuki waktu steril. 3. Layanan prioritas pendaftaran kunjungan menggunakan aplikasi WhatsApp. 4. Sistem keamanan berbasis IT seperti mesin X-ray, metal detektor, dan CCTV. 5. Sebagai sarana komunikasi, LPP Bandar Lampung menyediakan layanan warung telepon khusus pemasyarakatan dan video call bagi warga binaan yang bekerja sama dengan Palapa Indonesia, tentunya dengan pemantauan dan pengawasan dari petugas. Fasilitas ini merupakan salah satu langkah antisipasi peredaran handphone di dalam lapas. 6. Transaksi belanja warga binaan dilakukan di koperasi lapas dan bersifat cashless karena setiap warga binaan menggunakan kartu Brizi, hasil kerjasama antara Lapas Perempuan Bandar Lampung dengan Bank Rakyat Indonesia. Selain itu, sesuai dengan standar pelayanan publik yang ditetapkan oleh pemerintah, LPP Bandar Lampung juga telah menyediakan fasilitas pelayanan publik pendukung, diantaranya loket khusus disabilitas ibu hamil dan lansia, area parkir khusus, jalur khusus, dan tempat duduk khusus bagi penyandang disabilitas, ruang ramah anak, ruang ibu menyusui, dan toilet pengunjung. Selain menyelenggarakan inovasi dan menyediakan fasilitas layanan publik, Lapas Perempuan Bandar Lampung juga menyelenggarakan kegiatan pembinaan kepribadian bagi warga binaan seperti pembinaan kerohanian, olahraga bersama dan olahraga kecabangan, kegiatan belajar mengajar paket A, B, dan C, serta pembinaan seni marawis dan seni tari. Sedangkan untuk meningkatkan dan mengasah soft skill warga binaan sekaligus berkontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak, Lapas Perempuan Bandar Lampung juga menyelenggarakan kegiatan pelatihan kemandirian yang berorientasi produksi berupa aneka handicraft berbahan dasar tapis, menjahit, tata boga, dan tata rias. Nama saya Amelia, perkara saya narkoba. Hukuman saya 8 tahun, subsidiar 6 bulan. Remisi saya 22 bulan. Selama saya di LPP saya mendapatkan fasilitas yang layak, dari mulai makan, tempat tidur, dan pakaian. Dan saya berterima kasih kepada Ibu Kalapas dan ibu-ibu di sini yang telah membina saya sampai detik ini. Dan saya minta doanya semoga saya menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna bagi keluarga saya. Saya merasakan pelayanan kunjungan di Lapas Perempuan Bandar Lampung ini sudah sangat baik. Petugasnya ramah, pelayanannya cepat, dan tidak dipungut biaya sama sekali. Mulai dari pendaftaran, penggeledahan, sampai selesai kunjungan. Semoga kedepannya pelayanan di sini lebih ditingkatkan lagi agar menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun saya Timur Pradoko SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas 1A, mengucapkan dan mendukung kepada Lapas Perempuan Bandar Lampung untuk membangun zona integritas dalam meraih predikat wilayah bebas korupsi menuju wilayah birokrasi bersih melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ibtu Anwar Mayer Siregar SH, Kapolsek Jati Agung, mitra kerja dari Lapas Perempuan Bandar Lampung di Desa Waihui, Kecamatan Jati Agung. Selama ini bahwa kita telah menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Lapas Perempuan, dan selama ini kita mendapat pelayanan yang cukup baik dari rekan-rekan kita di Lapas Perempuan. Hal ini dapat kita rasakan pada saat kita melaksanakan patroli dan sambang, terlebih lagi pada saat kita melaksanakan penitipan tahanan wanita di lapas wanita. Saya Idawati Manurung, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan. Saya adalah dosen Politeknik Kesehatan Tanjung Karang, jurusan keperawatan. Untuk kegiatan riset dan juga kegiatan pengabdian masyarakat sejak tahun 2018,
sampai tahun 2020 ini kami melakukannya di Lapas Perempuan Kelas 2A Bandar Lampung. Bahkan di tahun ini juga kami akan juga melaksanakannya. Kami merasakan kerjasama ini sejak tahun 2018, kami merasakan kemudahan banyak hal. Satu, kemudahan akan izin. Kami sangat mudah terhadap mendapatkan izin untuk pelaksanaan. Yang kedua, setiap kali kami melakukan kegiatan di sana, penyambutan staf pembinaan dan juga penyambutan staf pengamanan yang ada di sana itu dengan cepat dan sangat ramah dan kami cepat sekali difasilitasi. Saya menyampaikan sebuah apresiasi yang luar biasa kepada Lapas Perempuan Bandar Lampung yang selama ini bekerja sama dengan baik dengan lembaga kami, Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa dan Narkoba Wisma Atraksis, yang telah memberikan fasilitas kepada kami untuk memberikan layanan rehabilitasi berbasis lapas kepada warga binaan di Lapas Perempuan, dan sebuah apresiasi yang luar biasa bahwa Lapas Perempuan ini memberikan fasilitasnya dengan sangat luar biasa, misalnya peralatan, kemudian aktivitas-aktivitas yang di dalam lah ya, kebutuhan-kebutuhan yang mendukung program rehabilitasi dipenuhi dengan tepat waktu. Begitu juga mereka membayarkan gaji kepada staf kami, konselor kami yang datang ke sana juga tepat waktu. Kami sangat mendukung Lapas Perempuan Bandar Lampung untuk bisa meraih predikat WBK atau WBBM. Are you ready? Ready, ready, always ready. LPP Bandar Lampung, profesional, bersih, tanpa diskriminasi. LPP Bandar Lampung, kerja cerdas, kami pasti. Pasti apa? Kami pasti melayani dengan prima, penuh hati, komitmen dan integritas selalu dijaga. Korupsi? No way. Gratifikasi? No way.